Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Di video ini saya mau menanggapi Romo Deso. Ya, Romo yang membuat video ini kemarin ya. Video ini khususnya saya mau tanggapi. Yang mana dalam video ini Romo Deso itu uh, sebenarnya membuat saya cukup kecewa ya. Karena jujur saya semenjak lama suka ngikutin Romo Deso ini, suka nonton videonya. Dia bagus dalam berbicara, suaranya enak untuk didengar, tapi entah kenapa saya bingung ya. Tiba-tiba Romo ini berbicara seperti ini dan terkesan sangat kontroversial, tidak seperti biasanya. Saya nggak tahu ya. Mungkin sebelum ini pernah ada video yang berbicara seperti ini, tapi dalam video ini Romo menunjukkan satu sikap yang ya cukup mengecewakan. Tapi it's okay lah. Memang semua orang punya hak untuk berbicara, termasuk saya di sini mau menanggapi, saya punya hak. Karena kalau misalnya Romo hanya bicara, misalnya contoh di dalam gereja Romo, bicara apa yang Romo percaya, menjelek-jelekan Protestan, menjelek-jelekan komunitas non-Katolik di dalam gereja Katolik, tidak di publik di YouTube, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan kami. Tapi ketika Romo publik hal seperti ini di YouTube, ya, maka saya punya hak untuk menanggapi. Saya seorang Kristen Protestan, dan toko yang Romo pasang wajahnya di thumbnail, itu adalah toko yang di dalam sejarah gereja kami mengenal beliau sebagai seorang reformator dan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mereformasi gereja. Maka ketika Romo menggunakan wajahnya dan berisi narasi yang cukup tendensius di sana, maka saya punya hak ya, demi nama kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, atas nama kebebasan untuk mengkritisi, saya punya hak untuk memberikan tanggapan. Saya akan menanggapi apa yang dia sampaikan dalam narasinya itu lewat apa yang akan saya sampaikan di saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda catatan saya mengenai kasih yang sering digunakan sebagai slogan utama dalam pewartaan iman gereja. Ya, komunitas Kristiani apapun itu, mewartakan kasih itu juga perlu untuk dikritisi, karena seringkali pewarta itu menggunakan kata-kata manis dan indah dari Yesus, tetapi sekedar untuk menutupi sesuatu atau untuk membenarkan sesuatu yang sebetulnya buruk di balik itu. Nah, catatan saya tentang pewartaan mengenai kasih yang sering diungkapkan dalam gereja adalah seperti ini. Kasih itu bukan sekedar romantisme basa-basi, bukan sekedar mengatakan shalom, bukan sekedar mengatakan damai sejahtera, bukan sekedar mengatakan selamat pagi, apa kabar, senyum-senyum simpul, salaman. Bukan. Kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah soal ketaatan, adalah soal kerendahan hati. Pewartaan tentang kasih yang tidak disertai dengan dorongan untuk taat dan rendah hati, itu omong kosong. Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati firman-Ku. Ya, kasih dan ketaatan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya rusak, maka satunya juga tidak punya nilai. Ya, ketaatan dan kasih itu satu hal yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mewartakan kasih, tapi serentak ada unsur ketidaktaatan, apalagi ketidakrendah hatian di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda apa yang saya tulis mengenai kasih yang sering digunakan sebagai slogan utama dalam pewartaan iman gereja. Ya, komunitas Kristiani apapun itu, mewartakan kasih itu juga perlu untuk dikritisi. Karena seringkali pewarta itu menggunakan kata-kata manis dan indah dari Yesus, tapi sekedar untuk menutupi sesuatu atau untuk membenarkan sesuatu yang sebetulnya buruk di balik itu. Catatan saya tentang pewartaan mengenai kasih yang sering diungkapkan dalam gereja adalah seperti ini. Kasih itu bukan sekedar romantisme, basa-basi, bukan sekedar mengatakan shalom, bukan sekedar mengatakan damai sejahtera, bukan sekedar mengatakan salve, selamat pagi, apa kabar, senyum-senyum simpul, salaman, bukan. Kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah soal ketaatan, adalah soal kerendahan hati. Pewartaan tentang kasih yang tidak disertai dengan dorongan untuk taat dan rendah hati, itu omong kosong. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati firman-Ku. Ya, kasih dan ketaatan itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya rusak,
maka satunya juga tidak punya nilai. Ya, ketaatan dan kasih itu satu hal yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mewartakan kasih tapi serentak ada unsur ketidaktaatan, apalagi ketidakrendah hatian di sana. Kalau kita mengatakan kita mengasihi gereja, kita mengasihi Kristus, maka kita harus taat pada ketetapan gereja, taat pada ketetapan Kristus yang tertuang di dalam gerejanya, dan harus tinggal dalam kerendahan hati. Tidak ada kata lain untuk hal ini. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Kristus, maka kita harus taat pada firman Kristus, taat pada kehendak Kristus yang tertuang di dalam Alkitab, dan harus tinggal dalam kerendahan hati. Tidak ada kata lain untuk hal ini. Tetapi problem yang kita jumpai adalah ada begitu banyak orang yang berdalih dengan mengatakan dalam formulasi bahasa yang macam-macam, tetapi dengan satu ungkapan yang seperti ini. Bagaimana kita harus taat? Gereja itu kini berisi kumpulan orang-orang yang sudah cacat iman, sudah jauh dari Kristus. Tidak seperti gereja perdana, tidak seperti gereja mula-mula. Tidak lagi murni, sudah dikotori oleh agenda-agenda anti-Kristus. Karena itu, kami hanya akan taat pada Kristus. Kami hanya akan taat pada Alkitab. Cukup. Tetapi problem yang kita jumpai adalah ada begitu banyak orang Katolik Roma yang berdalih dengan mengatakan dalam formulasi bahasa yang macam-macam, tetapi dengan satu ungkapan yang seperti ini. Bagaimana kita harus taat pada Alkitab? Alkitab itu hanya sebuah buku, benda mati, hanya berisi kata-kata manusia yang tidak lengkap. Kami juga yang mengkanon pada masa lalu oleh pemimpin gereja kami. Kami ingin seperti gereja mula-mula yang tidak memerlukan Alkitab sebagai panduan. Kami tidak butuh buku yang hanya berisi perkataan-perkataan masa lalu yang tak berguna. Karena itu kami hanya akan taat pada organisasi gereja Katolik kami. Kami hanya akan taat pada para pemuka gereja kami. Cukup. Kami tidak mau taat pada otoritas gereja Katolik, pada paus, pada uskup. Pokoknya kami pakai dasar Alkitab. Cukup. Sudah. Kami tidak mau taat pada otoritas Alkitab, pada firman-Nya di dalam Alkitab. Pokoknya kami pakai dasar pastor, uskup, terutama paus kami. Sudah. Dan ujung dari pernyataan atau dalih semacam ini adalah membangun dan membentuk komunitas gereja sendiri. Ini, ya, atas dasar cinta, atas dasar kasih akan Kristus. Tetapi menyuarakan perceraian, menyuarakan pemisahan, dan membentuk kelompok sendiri. Pembentukan kelompok sendiri itu adalah awal dari menegaskan perpindahan otoritas. Dari otoritas gereja Katolik kepada otoritas diri sendiri. Lihat, kita bisa katakan di mana unsur kerendahan hati dari pewartaan kasih kalau hanya sekedar memindahkan otoritas dari magisterium kepada diri sendiri. Dan ujung dari pernyataan seperti itu adalah membangun dan membentuk dinasti kekuasaan politik gereja sendiri. Karena kami pun rela membantai orang Kristen yang tidak mau tunduk pada otoritas gereja kami. Saudara-saudara, ini ya dasar atas cinta, atas dasar kasih akan gereja, tetapi menyuarakan inkuisisi, menyuarakan pembantaian, dan membentuk dinasti politik gereja sendiri. Pembentukan dinasti sendiri itu adalah awal dari menegaskan perpindahan otoritas, dari otoritas firman kepada otoritas para pemimpin yang seharusnya adalah pelayan atau budak firman. Lihat, kita bisa katakan di mana unsur kerendahan hati dari pewartaan kasih kalau hanya sekedar memindahkan otoritas dari firman Tuhan kepada diri sendiri sebagai pemimpin gereja yang seharusnya adalah para pelayan Tuhan. Pelayan tapi sudah merasa diri setara dengan yang dilayani. Ajaran Katolik yang cocok dengan pikirannya, cocok dengan perasaan dan cocok dengan kepentingannya, dia pakai. Tetapi ajaran Katolik yang tidak cocok dengan pikirannya, perasaan, selera, dan kepentingannya, dia buang. Ayat-ayat Alkitab juga sama. Yang mendukung pikirannya, yang mendukung kepentingan dan perasaan seleranya, dia pakai. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang seolah-olah menentang itu, tidak seirama dengan apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, dia lewatkan. Atau bila perlu dia buang seutuhnya satu bagian atau seluruh bagian dari kitab itu. Ajaran firman yang cocok dengan pikirannya, cocok dengan perasaan, dan cocok dengan kepentingannya, mereka gunakan untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Tetapi ajaran firman yang tidak cocok dengan klaim gereja Katolik, ya, klaim mereka, ketetapan gereja Katolik, selera dan kepentingan gereja Katolik, mereka buang. Semua ayat Alkitab yang mendukung pikirannya, yang mendukung kepentingan dan perasaan selera mereka, para papis, mereka pakai. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang seolah-olah menentang mereka,
atau tidak seirama dengan apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasa, mereka lewatkan atau bila perlu, mereka daftarkan Alkitab itu ke dalam daftar buku terlarang. Ini yang terjadi dalam diri para pembelot yang sering mengungkapkan bahasa pewartaan tentang kasih, tetapi tidak disertai dengan ketaatan dan kerendahan hati itu. Yang suka dia pakai, yang tidak suka dia buang. Nah saudara-saudariku, apa arti dari ini semua? Sebetulnya secara tidak langsung toh itu memperlihatkan bahwa dia membutuhkan otoritas. Ini yang terjadi dalam diri kelompok orang yang murtad dari firman dan mengikuti roh-roh penyesat dan setan-setan, yang sering menggunakan bahasa pewartaan tentang kasih, tapi tidak disertai dengan ketaatan dan kerendahan hatian itu. Yesus yang mengajar di muka umum, yang ditulis ajarannya oleh para rasul, Taurat yang pernah diharuskan dibaca berulang-ulang di dalam rumah oleh sebuah keluarga, malah mereka daftarkan ke dalam buku terlarang dan gak boleh dibaca oleh orang awam. Saudara-saudaraku, apa arti dari ini semua? Sebetulnya secara tidak langsung, toh itu memperlihatkan bahwa ada kehausan akan kekuasaan. Hanya karena sudah terindoktrinasi anti-Katolik, yang juga kemudian menjadi anti-otoritas gereja Katolik, maka untuk mengajar iman, dia membutuhkan otoritas. Tetapi karena sudah tidak ada otoritas lagi dan sudah menolak otoritas itu, mau tidak mau, dia akan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemegang otoritas mengajar itu. Hanya karena sudah terindoktrinasi bahwa paus pasti benar, yang juga kemudian menjadi anti terhadap kritikan berdasarkan otoritas firman, Alkitab, maka untuk mempertahankan kekuasaan otoritas mutlak, dia dengan tega mengutuk, bahkan membakar para kritikus. Tetapi karena sudah tidak lagi ada otoritas mutlak seperti sebelum reformasi, dan karena sudah menolak otoritas firman, mau tidak mau mereka harus memutarbalikkan fakta bahwa para kritikus yang mereka kutuk dan mereka bakar itu adalah pembelot-pembelot. Dia sendiri yang menentukan ayat mana yang cocok, kitab mana yang boleh dan kitab mana yang tidak boleh. Ini bentuk kekurang ajaran sebenarnya dalam menggereja, dalam beriman Kristiani. Mereka yang mengklaim sebagai pemegang otoritas ilahi, wakil Kristus, mereka sendiri yang menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Dan ini bentuk kekurang ajaran yang sebenarnya dalam bergereja, dalam beriman Kristiani. Dia mengangkat dirinya sebagai penafsir tunggal atas Alkitab dan mengajarkannya seperti itu. Karena mengangkat gereja Katolik mereka sebagai penafsir tunggal atas kitab suci dan mengajarkannya seperti itu. Sejujurnya, saudara-saudariku, orang-orang jenis seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu malu dan cacat pikir tentang iman gereja. Dan lebih aneh, kalau ada orang yang mengikutinya tanpa memikirkan sungguh tentang siapa dan apa yang sedang dia ikuti itu. Ya, sejujurnya saudara-saudaraku, orang-orang jenis seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu malu dan cacat pikir tentang iman Kristen. Dan lebih aneh kalau ada orang yang mengikuti mereka tanpa memikirkan sungguh-sungguh tentang siapa dan apa yang sedang mereka ikuti itu. Bagaimana orang yang cacat pikir tentang iman Kristen berbicara tentang kasih? Itu tidak mungkin. Ini yang perlu disimak sebetulnya oleh banyak orang Kristen, komunitas apapun itu. Sebelum mendengarkan pewartaan, lihat dulu bagaimana terbentuknya komunitas itu. Bagaimana orang yang cacat pikir tentang iman Kristen berbicara tentang kasih? Mereka yang mengutuk dan membantai manusia seperti binatang hanya karena mengkritik pemimpin gereja mereka. Ini yang perlu disimak sebetulnya oleh banyak orang Kristen. Yang namanya gereja Katolik, sebelum menerima ajakan mereka untuk ke gereja mereka, lihat dulu bagaimana sejarahnya Katolik Roma itu. Apakah komunitas itu terbentuk karena sebuah semangat kerendahan hati, atau terbentuk karena ketidaktaatan dan ketidakrendah hatian? Kalau dasar dari terbentuknya saja sudah berangkat dari ketidaktaatan dan ketidakrendah hatian, mungkinkah ada kebaikan dan kebenaran yang terwartakan secara jujur dari komunitas tersebut? Apakah Katolik itu bertahan karena sebuah semangat kerendahan hati, atau malah terbentuk oleh karena ketidaktaatan dan ketidakrendah hatian? Kalau dalam perkembangannya saja sudah berangkat dari ketidaktaatan dan ketidakrendah hatian, anti kritik dan memutarbalikkan kebenaran, mengklaim diri satu-satunya sumber kebenaran di atas firman Tuhan, mungkinkah ada kebaikan dan kebenaran yang terwartakan secara jujur dari Katolik Roma tersebut?
Ini perlu untuk dikritisi. Nah, saudara sekalian, saya ingin berbagi sedikit lagi catatan bagian kedua tentang apa itu Alkitab. Ketika orang seringkali mengatakan, kami hanya mau taat pada Alkitab, itu sebetulnya kata-kata yang kosong. Taat pada Alkitab itu tidak ada artinya sebenarnya. Alkitab itu sebuah buku dengan kumpulan tulisan-tulisan. Dari mana kita tahu bahwa tulisan itu benar atau salah? Dari mana kita bisa memastikan bahwa Injil Matius itu lebih benar daripada Injil Barnabas? Dari mana kita tahu? Ada juga tulisan yang menyebut Injil Barnabas misalnya. Ya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa memastikan tulisan itu baik untuk dijadikan sebagai sumber iman atau jangan dipakai sebagai sumber iman? Siapa yang bisa memastikan? Otoritas mana yang berhak ngomong itu? Dari mana kita tahu bahwa dari begitu banyaknya tulisan tentang Yesus, ternyata hanya 4 buku yang boleh dipakai sebagai rujukan iman akan Yesus? Ada banyak tulisan-tulisan tentang Yesus, tapi kenapa hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam mengimani Yesus? Pernah tidak kita bertanya tentang hal itu? Nah, saudara sekalian, saya ingin menjawab sedikit lagi tulisan atau apa yang disampaikan di bagian kedua tentang apa itu Alkitab. Ketika orang seringkali mengatakan, kami hanya mau taat pada Alkitab, itu sebetulnya kata-kata yang terinspirasi dari kutipan Yesus dalam kitab suci ketika dia membantah iblis dalam Matius 4 ayat 10, bahwa ada tertulis kita hanya harus menyembah Allah dan hanya pada Dia sajalah kita berbakti. Taat pada Alkitab itu sangat berarti sebenarnya. Karena meskipun Alkitab itu adalah sebuah buku dengan kumpulan tulisan-tulisan, tetapi itu dinafaskan, theopneutos, oleh Roh Kudus. Itu jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dari mana kita tahu bahwa tulisan itu benar atau salah adalah karena tulisan-tulisan itu sejak awal memiliki konsistensi dengan perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian lama, dan konsisten dengan apa yang pernah Yesus ajarkan. Dari mana kita bisa memastikan bahwa Injil Matius lebih benar daripada Injil Barnabas adalah dari isi atau konten dan keselarasan dengan ajaran yang Yesus ajarkan kepada para rasulnya. Kemudian, dari mana kita bisa memastikan bahwa tulisan itu baik untuk dijadikan sebagai sumber iman atau jangan dipakai sebagai sumber iman? Jawabannya adalah karena selain kitab-kitab itu ditulis oleh para saksi mata, tapi juga dari awal jemaat mula-mula yang menerima kitab-kitab itu sudah memegang kitab-kitab itu dan menjadikan itu sebagai pengukur iman mereka. Saya bisa berikan semua kutipan Bapak Gereja yang mengakui kitab-kitab itu sebagai sumber iman jauh sebelum ada konsili-konsili non-ekumenis seperti Hippo dan Kartago. Artinya, kebenaran kitab-kitab itu tidak ditentukan oleh gereja manapun, melainkan diterima dan ditaati oleh gereja itu. Siapa yang memastikan otoritas mana yang berhak ngomong seperti itu? Dari begitu banyaknya tulisan tentang Yesus, ternyata hanya 4 buku yang boleh dipakai sebagai rujukan iman akan Yesus. Ada banyak tulisan-tulisan tentang Yesus, tapi kenapa hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam mengimani Yesus? Sebenarnya untuk menjawab itu sederhana. Karena kita mengetahui bahwa kitab-kitab atau Injil yang lain yang menceritakan tentang Yesus, selain mereka muncul jauh setelah kehidupan para saksi mata, isi dari Injil yang lain itu semua seringkali bertentangan dengan isi kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul yang sudah diterima terlebih dahulu oleh jemaat kala itu. Jemaat pasti tahu membedakan, dan bukan hanya karena mereka tahu membedakan, tapi karena Roh Kudus menolong hambanya yaitu gereja untuk bisa mengenali mana yang benar dan mana yang palsu. Dan lihat, di tangan kami Protestan, ke-27 kitab itu masih utuh, tidak berkurang ataupun bertambah. Kami sangat menghormati firman Tuhan ini. Kami tidak akan tega mengatakan ini adalah sekedar buku. Ya. Karena saudara-saudari, jangan berpikiran muslim atau jangan berpikir seperti orang muslim terhadap Al-Quran dan menerapkan itu terhadap kitab suci kita. Kalau ada orang Kristen menggunakan pola pikir bahwa Alkitab itu seperti yang dimengerti oleh orang Islam terhadap Al-Quran, itu orang Kristen yang kurang jauh bergaulnya. Alkitab itu bukan benda yang jatuh seperti meteor dari langit, yang diterima sudah seperti itu. Saudara yang kekasih, Pak Romondeso yang saya kasihi, kami tidak pernah berpikir seperti orang Muslim yang berpikir terhadap Al-Quran. Kami tidak pernah punya pola pikir bahwa Alkitab itu adalah meteor yang jatuh dari langit.
Tapi entah itu adalah kenaifan atau fitnah yang keji dari mulut seorang Romo, karena kami percaya tulisan itu diberikan oleh Tuhan melalui para saksi mata. Para saksi mata diilhami untuk menulis tanpa kesalahan, supaya ajaran mereka sebagai saksi mata tentang Kristus dan ajaran Kristus bisa kami baca sebagaimana adanya dari tulisan mereka. Bukankah itu sebuah niat hati yang baik ya Romo? Romo jangan khawatir kami salah paham dan menimbulkan bidat. Karena dalam sejarah tidak pernah ada jemaat awam menjadi bidat. Malah para bidat besar seperti Arius, Paus Honorius I, Dioskoros, Nestorius, Plotinus, mereka yang adalah magisterium gereja dan penafsir gereja malah mengajarkan ajaran bidat. Lagi pula yang mirip Muslim itu malah sebenarnya adalah Katolik Roma, bukan? Bukankah dalam ajaran Katolik pada akhir abad pertengahan, Alkitab itu tidak boleh diterjemahkan dan bahkan hanya boleh beribadah dalam bahasa Latin? Bukan, ya. Kesucian kitab suci bukan ditentukan dari sumbernya yang langsung dari Allah. Bukan. Romo menghujat firman Allah dengan berkata kesucian kitab suci bukan ditentukan dari sumbernya yang langsung dari Allah. Ini yang sedang saya terangkan. Siapa yang menentukan tulisan-tulisan itu? Siapa yang menjamin keaslian dari apa yang ditulis itu? Tentu saja otoritas. Nah, kita bicara lagi otoritas. Dan siapa otoritas itu? Gereja. Gereja apa? Gereja Katolik. Kenapa harus gereja Katolik? Karena penulis-penulis kitab suci adalah orang-orang Katolik. Ya, tolong ini dimengerti. Itulah sebabnya sangat tepat untuk dikatakan, kalau tidak ada gereja Katolik, tidak ada tulisan-tulisan tentang Yesus. Tidak akan ada tulisan-tulisan tentang Yesus kalau tidak ada gereja Katolik. Mungkin akan ada cerita-cerita tentang Yesus, tetapi tidak disebut sebagai kitab suci. Hanya karena ada gereja Katolik, maka ada tulisan-tulisan iman tentang Yesus Kristus. Karena ada gereja Katolik, maka anggota gereja menulis imannya. Dan gereja Katolik, dalam hal ini pimpinan gereja, paus, para uskup, merekalah yang dimandatkan oleh para rasul untuk menjaga kemurnian iman. Mereka yang menentukan mana tulisan yang boleh disebut suci dan mana yang tidak boleh disebut suci. Mana tulisan yang membangun iman gereja dan mana tulisan yang membahayakan iman gereja. Itu para rasul yang memandatkan itu kepada para pengganti mereka, yaitu para uskup dengan pimpinannya, yaitu pengganti Rasul Petrus yang kita sebut paus. Romo merasa gereja Katoliklah yang menentukan tulisan-tulisan itu. Gereja Katoliklah yang menjamin keaslian dari apa yang ditulis. Dan kenapa harus gereja Katolik adalah Romo bilang karena penulis-penulis kitab itu adalah orang-orang Katolik. Romo, bukankah ini mirip Muslim ya? Yesus itu Islam. Semua nabi di agama Yahudi itu Islam. Bahkan Adam dan Hawa itu Islam. Romo, apa dasar klaim seperti itu selain halusinasi, Romo? Kalau memang para penulis itu adalah gereja Katolik dalam arti Katolik Roma, ya kalau Katolik dalam arti universal, gereja yang universal, ya, karena beriman kepada Kristus, saya setuju. Tapi kalau dalam arti gereja Katolik Roma, bahwa para rasul itu orang-orang Katolik Roma, berikan saya satu bukti dari tulisan mereka sendiri, bahwa mereka memiliki Petrus sebagai kepala gereja. Tidak ada buktinya, Romo. Malah sebaliknya, jauh setelah Matius 16 ayat 18 yang sering dipakai oleh Katolik Roma, bahwa itu saat di mana Petrus menjadi paus Katolik Roma pertama. Paulus, rasul yang dipilih di saat Yesus sudah naik ke sorga, menggambarkan hubungan jemaat dengan Kristus itu adalah seperti hubungan antara suami istri. Romo, bolehkah saya bertanya, bisakah Romo mewakilkan seorang pria lain menjadi suami bagi ibu Romo, menjadi kepala keluarga Romo di saat ayah kandung Romo, suami sah dari ibu Romo, sedang pergi keluar kota? Bisakah? Kristus adalah kepala gereja, seperti suami adalah kepala rumah tangga. Tentunya Romo adalah anak yang tidak tahu diri di hadapan ayah Romo. Jika peran kepala keluarga, peran suami, peran papa, Romo berikan kepada orang lain tanpa seizin ayah Romo. Demikianlah Roh Kudus melalui Rasul Paulus mencatat dengan jelas agar supaya gereja tidak jatuh dalam perzinahan. Paulus menegaskan dengan sangat eksplisit, Efesus 5 ayat 23. Romo sadar enggak? Kenapa Tuhan izinkan ada reformasi gereja yang besar, sehingga bangkit banyak gereja-gereja yang menolak
mengangkat satu orang pun sebagai kepala gereja atau wakil Kristus? Jawabannya sederhana, karena Tuhan tidak menghendaki, bahkan tidak mungkin mengakui sebuah gereja yang mewakilkan perannya sebagai kepala gereja, sebagai suami dari mempelainya, kepada seseorang yang bukan dirinya. Karena bagaimanapun Kristus hidup, Romo. Dia nggak mati. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, memelihara istrinya, mempelainya secara langsung dari sorga, dengan kuasa Bapanya dan kuasa dirinya, yaitu kuasa pribadi Roh Kudus. Romo berkata, kalau tidak ada gereja Katolik, tidak ada tulisan-tulisan tentang Yesus. Seolah-olah firman itu bergantung pada kekuatan gereja Katolik. Begini ya Romo, coba Romo jujur. Benar kan gereja Katolik Roma pernah melarang Alkitab itu diterjemahkan, bahkan memberikan kutukan bagi mereka yang menerjemahkan Alkitab itu. Nah, saya bisa katakan, Alkitab terjemahan ke dalam bahasa apapun, itu adalah legasi Protestan. Bahkan saya berani katakan, tanpa Katolik Roma, Alkitab bagaimanapun akan sampai pada tangan kita, seperti hari ini sebagaimana adanya, karena Allah berkuasa menjaga firman-Nya. Jangan meremehkan otoritas ini. Jangan membuli otoritas ini. Anda membuli otoritas ini sama dengan Anda meremehkan Alkitab itu sendiri. Dan lagi, penetapan atas tulisan sampai disebut kitab suci atau bukan, itu bukan dari penafsiran pribadi, tetapi dari konsili. Mereka itu yang berkumpul dan menetapkan secara bersama-sama dalam kolegialitas para uskup mana yang bisa disebut kitab suci dan mana yang tidak boleh disebut kitab atau tulisan suci. Dan ini lagi yang menarik. Yang penting, tidak ada ajaran dari gereja Katolik yang muncul dari ceramah, dari tesis, atau dari kepandaian satu orang. Ini yang penting. Tidak ada satupun ajaran gereja Katolik yang muncul dari kepandaian satu teolog. Tidak ada ajaran gereja Katolik, dogma gereja Katolik yang muncul dari satu orang pintar yang memaksakan pendapatnya pada gereja. Tidak ada. Sehebat-hebatnya teolog, sehebat-hebatnya ahli kitab suci, pengajar kitab suci, dia tidak pernah bisa menghasilkan satupun ajaran gereja di dalam gereja Katolik. Ajaran gereja Katolik selalu lahir dari magisterium, dari otoritas mengajar. Mereka lah yang merumuskan dalam kebersamaan resmi dalam sebuah konsili untuk dijadikan sebagai ajaran resmi gereja. Nah ini, kita membutuhkan ini. Gereja tanpa hal ini, itu gereja yang akan berputar-putar hanya pada diri sendiri. Orang yang tidak membangun kedewasaan iman dan sekedar mempromulgasikan diri sendiri sebagai otoritas, dia akan bergumul sampai mati hanya untuk menegaskan dirinya dan tidak mewartakan apa-apa sebenarnya. Malah Romo dan gengnya Romo yang meremehkan otoritas Alkitab. Romo jelas berkata Alkitab hanya sebuah buku, Alkitab hanya tulisan. Kesuciannya tidak langsung berasal dari Allah. Lalu Romo juga mengeluh seolah-olah korban. Jangan meremehkan otoritas Katolik. Jangan membuli otoritas Katolik. Bahwa kalau membuli otoritas Katolik, sebenarnya Romo harus paham. Bukan kami. Tapi kalau ada orang yang membuli atau let's say meremehkan gereja Katolik, itu sebenarnya simple. Romo nggak usah larang mereka, nggak usah pedulikan mereka. Tetaplah berotoritas meskipun otoritasnya sudah tak semutlak masa prareformasi. Lagi pula, kalau memang Katolik Roma itu adalah gereja Kristus, jangankan dibuli dan diremehkan, dikritik pun oleh para reformator, gereja Katolik tidak akan membakar para kritikus itu pada masa itu. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, adakah Yesus menyuruh para murid yang lain untuk membakar Yudas? Tidak. Ketika Arius mengajarkan ajaran bidat, adakah para bapak gereja rame-rame pergi membakar Arius? Tidak. Cukup dengan kutukan dan selesai. Tapi kenapa gereja Katolik membunuh orang-orang yang dianggap tidak sependapat dengan gereja Katolik? Bahkan mereka yang sebenarnya masih mengakui iman yang sama dalam konsili-konsili ekumenis. Juga kenapa gereja Katolik memerangi kaum Protestan yang dalam ajarannya pada masa itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam konsili ekumenis yang universal. Saya sih semakin yakin ya, gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Paus memang bukanlah gereja yang murni dari masa lalu. Itu adalah salah satu dari organisasi gereja barat yang sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan manusia. Gereja yang sudah tidak mau lagi tunduk pada kebenaran,
melainkan menyelewengkan dan meninggalkan kebenaran itu sendiri demi tunduk pada otoritas diri sendiri. Kemudian, Romo berkata bahwa tidak ada ajaran dari Gereja Katolik yang muncul dari ceramah, dari tesis, atau dari kepandaian satu orang. Bahwa tidak ada satupun ajaran Gereja Katolik yang muncul dari kepandaian satu teolog. Tidak ada ajaran Gereja Katolik, dogma Gereja Katolik yang muncul dari satu orang pintar yang memaksakan pendapatnya pada gereja. Romo bilang sehebat-hebatnya teolog, sehebat-hebatnya ahli kitab suci, pengajar kitab suci, menghasilkan satupun ajaran gereja di dalam Gereja Katolik. Menurut Romo, ajaran Gereja Katolik itu selalu lahir dari magisterium, dari otoritas mengajar bahwa merekalah yang merumuskan dalam kebersamaan resmi dalam sebuah konsili untuk dijadikan sebagai ajaran resmi gereja, bahwa gereja tanpa hal ini itu gereja yang akan berputar-putar pada dirinya sendiri. Puji Tuhan, para reformator dan semua gereja-gereja yang berakar pada reformasi Protestan tidak berdiri dari ajaran satu orang. Mereka berdiri di atas ajaran para nabi Perjanjian Lama dan para rasul Perjanjian Baru. Juga berdiri di atas 7 konsili ekumenis. Yang tidak kami terima hanyalah menyebut satu orang manusia sebagai wakil Kristus, kepala gereja. Itu tidak pernah ada di dalam ajaran Alkitab, termasuk di dalam konsili-konsili ekumenis. Ribuan denominasi Protestan yang mengakui prinsip-prinsip reformasi selalu terikat dalam sidang kepemimpinan kolega perwilayah dengan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan ajaran-ajaran inti dalam konsili ekumenis sebagai pemersatu iman kami. Dan tidak ada satu orang pun dalam gereja-gereja ini berani melanggar kesepakatan bersama untuk mengajar sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Kalau ada yang begitu, tentu otomatis dia lepas dari kekristenan. Bukan hanya sekedar lepas dari gereja reformasi. Kemudian menurut saya, gereja Katolik yang tidak membangun kedewasaan iman dari firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dan sekedar memformulasikan diri sendiri sebagai otoritas, itu akan bergumul sampai mati hanya untuk mengklaim otoritasnya sendiri dan tidak mewartakan apa-apa sebenarnya. Sedangkan gereja-gereja yang tidak gila otoritas tapi hanya mengakui otoritas firman akan selalu memberitakan Injil. Karena seperti seruan Rasul Paulus, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil bukan otoritas gereja. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak cacat pikir tentang gereja Katolik. Kalau ngomong tentang kasih, kalau mengajar tentang kasih, tetapi mengarah pada penebalan jarak dengan kekatolikan, menggiring orang menjauh dari gereja Katolik, itu hanya membuat orang kehilangan damai sejahtera sejati. Membimbing umat untuk menjauhkan diri dari gereja Katolik, itu hanya akan membuat Anda mewartakan damai yang palsu. Ingat kata-kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dia berkata, tinggallah dalam kasihku. Tinggal, bukan bentuk baru, tinggal. Lihat saja saudaraku, orang yang berbicara tentang kasih, tetapi tinggal di luar gereja Katolik, ia akan menjadi kumpulan orang yang selalu gelisah. Dan hanya berkutat pada klaim-klaim penegasan diri sendiri. Hanya berputar-putar untuk menegaskan kami yang benar, Katolik yang salah. Kami yang sejati, Katolik yang sudah mulai mengarah pada imitasi. Dan selalu akan melihat gereja Katolik sebagai ancaman. Ini yang terlihat di banyak pewarta non-Katolik. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan cacat pikirannya tentang gereja Protestan. Kalau ngomong tentang kasih, salve, damai kasih, kalau mengajar tentang semua itu, tapi mengarah pada penebalan jarak dengan firman, menggiring orang menjauh dari firman Tuhan, orang akan kehilangan damai sejahtera yang sejati. Membimbing umat untuk menjauhkan Alkitab itu hanya akan membuat gereja mewartakan damai yang palsu. Ingat apa yang Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dia berkata, tinggallah dalam kasihku. Tinggal, bukan mengangkat kepala yang baru. Istri macam apa yang memiliki wakil suami? Lihat saja saudara-saudara, orang yang berbicara tentang kasih tetapi tinggal di luar Kristus,
ia akan menjadi kumpulan orang yang selalu gelisah dan hanya berkutat pada klaim-klaim penegasan otoritas yang sudah nggak berotoritas. Hanya berputar-putar untuk menegaskan kami yang benar. Pengikut Yesus yang lain salah, nggak masuk surga, terkutuk. Protestan itu sudah mulai mengarah pada imitasi. Dan mereka akan selalu melihat gereja Protestan sebagai orang-orang terkutuk. Ini yang terlihat dari banyak orang Katolik Roma yang punya jiwa-jiwa sedevakanti sebenarnya. Itu tidak mengherankan, karena membangun komunitas di luar gereja Katolik itu sama dengan membangun tubuh tandingan bagi Kristus. Selagi tubuh asli masih tegak berdiri, maka tubuh palsu akan selalu merasa tersaingi, terancam. Tidak akan tumbuh damai sejahtera dalam komunitas iman yang bersekutu dalam tubuh palsu. Mungkin awal-awalnya nyaman, karena sesuai selera. Tapi kenyamanan itu soal kecocokan suhu tubuh ya. Lama-lama juga bisa gerah. Gereja itu bukan sekedar soal kenyamanan, tapi soal keselamatan. Malah seringkali harus merelakan kenyamanan demi menghadirkan keselamatan itu. Dan ketidaknyamanan itu terlihat jelas dalam diri para pewarta, para pengkhotbah, atau pengikutnya yang tidak pernah berhenti menegaskan kebenaran komunitasnya sendiri dengan membuli gereja Katolik atau membuli sesama komunitasnya sendiri yang sedikit mulai lebih berkembang daripada komunitasnya. Ini yang terjadi. Persaingan cari anggota, saling membuli satu pengkhotbah terhadap pengkhotbah yang lain karena masing-masing berbicara atas otoritasnya. Tidak ada yang ditaati sehingga tidak ada kerendahan hati. Ketika tidak ada yang ditaati dan tidak ada kerendahan hati, maka mungkinkah bisa berbicara tentang kasih yang sejati? Dan itu tidak mengherankan, karena membangun dinasti otoritas mutlak gereja Katolik itu sama dengan membangun tubuh tandingan bagi Kristus. Selagi Kristus masih memegang otoritas dari sorga, maka tubuh palsu akan selalu merasa tersaingi, terancam. Tidak akan lagi damai sejahtera karena otoritas yang sudah berusaha dibangun ribuan tahun bisa diporak-poranda oleh seorang biarawan muda yang hatinya terikat pada firman Allah. Martin Luther dipakai Tuhan bagaikan Daud yang menumbangkan Goliat dengan satu batu kecil dari sungai, sedikit pena, tinta, dan beberapa helai kertas. Awal-awalnya ketika gereja Katolik membangun kekuasaan otoritas mereka ya para petinggi itu merasa nyaman karena sesuai selera, kekuasaan, dan birahi mereka. Tapi kenyamanan itu soal kecocokan suhu di dalam tubuh mereka yang lama-lama membuat Kristus gerah. Karena itu bukan sekedar soal otoritas, tapi soal keselamatan oleh iman kepada Kristus. Malah seringkali harus merelakan kenyamanan demi menghadirkan keselamatan oleh iman itu. Tapi para pemimpin yang haus otoritas ilahi ini tidak sudi kalau orang lain bisa selamat hanya oleh iman kepada Kristus dengan hanya kitab suci di tangan mereka tanpa mengakui mereka sebagai yang tertinggi. Mereka itu akhirnya harus membunuh, membakar semua orang yang mencoba keluar dari kekuasaan yang mereka anggap ilahi, yang mereka rampas dari Kristus itu. Merasa tersaingi dengan para reformator. Mereka tidak suka ada orang lain berbicara tentang firman Tuhan dan membawa manusia taat pada Kristus tidak melalui otoritas paus mereka. Tapi sampai di sana, mereka tidak membawa orang taat pada Kristus saja. Tapi mereka membagi kemuliaan yang harusnya hanya dimiliki Kristus, diberikan juga kepada yang lain-lain. Dengan dalih bahwa ini adalah penghormatan saja. Tapi kita harus bertanya, kenapa tidak semuanya saja diberikan kepada Kristus? Kehormatan tertinggi, kehormatan, penghormatan, pemuliaan, penyembahan, just Christ. Nggak bisa ya, sulit ya. Kenapa? Harus membagi-bagi kepada yang lain-lain, kepada para santo, kepada para paus. Akhirnya yang terjadi adalah ketidaktaatan demi ketidaktaatan di atas ketidakrendah hatian dalam diri para pemimpin gereja Katolik ini. Ketika Kristus tidak ditaati dan tidak ada kerendahan hati, maka mungkinkah bisa berbicara tentang kasih yang sejati? Karena itu sekali lagi bicara soal kasih adalah bicara soal ketaatan dan kerendahan hati. Hanya orang yang tinggal di luar Yesus yang akan mengajar dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri.
Sekali lagi, hanya orang yang tinggal di luar Yesus yang akan mewartakan dari dirinya sendiri, dari pikiran atau dari seleranya atau dari perasaannya sendiri. Kalau ia tinggal di dalam Yesus, maka ia akan mengajarkan apa yang ia temukan dalam hati Yesus yang diwariskan oleh otoritas gereja dari para rasul. Karena tidak ada yang lebih mengenal Yesus selain para rasul. Jangan mengaku kita yang sudah membaca Alkitab hari ini lebih tahu tentang hati Yesus, perasaan Yesus dibanding para rasul Yesus. Jangan sesumbar seperti itu. Orang yang mengabaikan pengganti para rasul itu menempatkan diri lebih daripada para rasul. Karena dia merasa sok lebih tahu tentang Yesus daripada pengganti murid-murid Yesus itu sendiri. Saudara-saudariku, semoga catatan ini membuat kita lebih mengerti dan paham bahwa kita sudah berada pada rumah yang tepat. Gereja Katolik adalah kita. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu, sekali lagi, berbicara soal kasih adalah bicara soal ketaatan dan kerendahan hati. Hanya orang yang tinggal di luar Yesus, di luar firman-Nya, yang akan mengklaim bagi dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri bahwa dirinya memiliki otoritas ilahi yang berhak menentukan apa itu benar, apa itu tidak benar, melebihi firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kalau gereja Katolik memang tinggal di dalam Yesus, maka ia akan mengajarkan apa yang ia temukan dalam hati Yesus yang diwariskan Roh Kudus melalui tulisan para rasul. Karena tidak ada yang lebih mengenal Yesus selain Roh Kudus yang bekerja melalui para rasul. Jangan pernah mengira Roh Kudus akan tinggal diam ketika Kristus dikhianati oleh mereka yang harusnya taat pada firman, malah mengangkat diri dan mengklaim diri sebagai pemberi kesucian kepada firman, setara dengan firman. Itu keterlaluan. Reformasi sudah terjadi dan akan terus terjadi. Ecclesia reformanda, semper reformanda secundum verbum Dei. Sampai jumpa untuk kalian yang haus akan otoritas, dikit-dikit otoritas, dikit-dikit bicara otoritas. Bangunlah kawan. Zaman sudah pagi. Abad kegelapan sudah berlalu. Semoga Tuhan Yesus menyentuh hati Romo Ndeso, mengeluarkan Romo dari sistem yang haus dan gila akan otoritas ilahi. Mereka yang harusnya menghamba pada firman-Nya malah merasa diri sebagai firman itu sendiri. Semoga Tuhan mengampuni kalian. Here I stand. I can do no other. God help me.